Saya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dapat suara Tuhan, saya disuruh beli mobil untuk pendeta. Tuhan kasih tahu mobilnya itu yang sama kayak wakil gembalanya. Ini saya cek di dealer, harganya 425 juta. Saya tengking, dalam nama Yesus, setan yang bicara ini setan, bukan Tuhan, bukan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bukan orang kaya yang punya uang puluhan miliar. Kenapa juga Tuhan suruh saya? Tuhan ngomong, mau taat? Kamu itu hanya bendaharaku, kamu itu hanya hambaku. Semua berkat yang kau terima itu berasal dariku. Dan kau harus bisa dipercaya. Beliin. Saya simpan suara itu berhari-hari, berbulan-bulan. Saya tengking terus. Semakin tidak damai saya. Saya baru mengerti, Rasul Paulus bilang, sesungguhnya kami ini adalah tawanan roh. Kalau kita menjadi tawanan roh itu tidak enak, saudara. Akhirnya saya bilang ini, oke Tuhan, saya mau tanya ke suami saya, karena firman-Mu berkata istri tunduk kepada suami. Kalau suami saya bilang jangan, berarti ini bukan dari Tuhan. Karena suami saya ini agak perhitungan, bukan pelit, perhitungan. Pelit enggak boleh ya, perhitungan boleh. Kalau saya menabur agak banyak, dia udah ngomong, nabur tuh enggak usah terlalu banyak begitu loh. Kalau saya bilang Tuhan yang suruh, oh yowes kalau Tuhan yang suruh. Ya udah, saya belajar. Waktu saya ngomong ke suami saya, dia diem 1000 bahasa. Saya bilang, aku ini dapat suara Tuhan loh. Apa? Tuhan suruh kita beliin mobil Pak Pendeta itu yang harganya sekian-sekian. Dia diem enggak ngomong. Terus saya bilang, kamu tuh loh ngomong, saya ini minta peneguhan dari kamu loh ini. Dia jawab, saudara, dengan suara agak bergetar, kamu tahu nggak apa? Aku disuruh Tuhan udah dari 6 bulan lalu. Oh Tuhan, ampuni dia Tuhan. Saya sudah tidak bisa berkata-kata, saudara. Saya bilang, ternyata karena kau tuli, makanya Tuhan harus bicara sama saya. Ya ampun Tuhan. Dia bilang, iya, dari Januari lalu Tuhan udah suruh aku. Lah kenapa kamu diam aja? Yo mahal lah mobil. Iya ya saudara. Jadi kami itu bersepakat, oke ya kita rela ya 425 juta. Maaf ya saudara. Maaf, orang Kristen banyak pakai tas mahal. Tapi menabur, kau miskin di hadapan Tuhan. Miskin. Karena orang kaya di hadapan Tuhan tidak dilihat dari merek tasmu, enggak dilihat dari rumahmu, enggak dilihat dari mobilmu, tapi berapa besar yang kau berani dalam ketaatan. Katanya dia baru selesai doa. Katanya Tuhan bisik lewat angin, sudah disuruh beli mobil mewah mentereng. Katanya untuk khotbah biar orang percaya. 425 juta. Mobil metalik full besar, joknya empuk pula. Padahal jemaatnya naik mobil butut, tapi dia bilang ini titah ilahi. Dibumbui ayat, dikutip seenaknya, dipoles kisah tangis pun dibuatnya. Tapi Tuhan tak pernah berbisik riau, beli dunia dengan dusta-dusta. Mereka pun patungan penuh harapan, padahal yang kaya malah makin dimanja. Dia senyum naik mobil barunya sambil bilang ibarat dari surga. Tuhan katanya minta mobil, bukan perpuluhan, bukan lada amal. Katanya Tuhan ingin dia tampil agar khotbah tampak profesional. Oh, licin lidah berdalil, jika benar bicara dengan Tuhan, kenapa jiwamu tak tunduk dan tenang? Mengapa harta jadi tujuan? Tuhan tak butuh mobil yang dia mau, kejujuran. Tapi Maria dengar Tuhan lewat Jibril, tak bicara soal mobil, tapi tentang anak suci. Sedang pada ibu dan bapak
Tuhan berbicara langsung, sungguh Ibu lebih berkelas dari Bunda Maria. Kitab suci jadi mainan, dipilih maknanya demi angan-angan, dibaca sepotong, ditafsir bebas agar mobil masuk garasi dengan sah. Ibu dan suaminya diajak bicara, katanya Tuhan juga beri mereka suara. Semua satu suara, katanya wahyu, tapi semua tentang mobil baru. Wahai manusia, dengarlah dengan hati, Tuhan tak turun demi kursi kulit mewah. Jika benar bicara dari langit tinggi, pasti bukan tentang mobil, tapi tentang hati yang bersih.